Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Disapu angin kencang, sejumlah tenda acara Dekranasda di Taman Alun-Alun Cianjur porak-poranda. Satu keluarga beranggotakan 4 orang di Desa Cimayang, Kabupaten Bogor menjadi korban perampokan. 1 orang tewas, sementara 3 lainnya alami luka serius. Komplotan penipuan dengan sasaran wisatawan yang tengah berlibur di Kota Bogor diringkus polisi. Satu keluarga beranggotakan 4 orang di Desa Cimayang, Kabupaten Bogor menjadi korban perampokan. 1 orang tewas, sementara 3 lainnya alami luka serius. Polisi menduga pelaku kejahatan adalah orang yang dikenal korban. Anggota kepolisian sektor Cibung Bulang segera memindahkan jenazah korban perampokan yang terjadi di permukiman kawasan Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pria bernama HS ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka serius di kepala dan jeratan di lehernya. Selain korban tewas akibat perampokan yang terjadi pada Rabu dini hari itu, 3 orang lainnya yaitu istri, anak-anak HS menderita luka serius dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Luwiliang Bogor. Saya kedatangan tamu dari saudaranya yang di sini, ketuk-ketuk pintu, gedor-gedor, dia bilang saudaranya kerampokan. Setelah saya tahu, saya bangunin beberapa warga, saya langsung meluncur ke sana. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memperkirakan pelaku perampokan setidaknya berjumlah 4 orang. Polisi juga menyebutkan pelaku kemungkinan besar orang yang dikenal korban. Karena pada saat si korban teriak-teriak dan keluarganya datang, sempat menyebutkan seseorang. Berarti kemungkinan ada yang dikenal oleh istrinya, karena istrinya juga tidak tahu posisi suaminya di mana pada saat dia keluar dari rumah setelah penganiayaan tersebut. Setelah itu kan mereka kabur pakai mobil Expander itu. Sementara itu, ketiga korban yang sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang, saat ini 1 di antaranya sudah dipulangkan, yakni anak korban. Untuk istri serta ibu korban masih menjalani perawatan karena mengalami luka serius pada bagian kepala. 2 orang dirawat, 1 orang dipulangkan. Untuk yang kondisi ibunya usia 48 tahun itu lanjut dirawat di kami dengan kondisi luka berat di kepala. Kemudian untuk istrinya itu luka juga di kepala dan sudah juga dirawat di kami. Untuk anaknya usia 8 tahun itu dipulangkan karena memang tidak ditemukan luka berat ataupun kegawat darurat. Jadi dipulangkan. Hingga kini, polisi juga masih melakukan pengejaran dan melacak mobil minibus milik korban yang dibawa kabur para pelaku. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang pemilik kafe ditembak oleh orang tak dikenal di Jalan Veteran, Kota Sukabumi. Korban pun sempat dibawa ke rumah sakit karena pendarahan. Rabu sore di Jalan Veteran Kota Sukabumi berkumpul beberapa warga di sebuah kafe kopi. Musababnya, Musyafa Akbar Faisal ditembak senapan api oleh seorang tak dikenal di dalam mobil. Korban selamat setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit R. Syamsuddin Kota Sukabumi. Motif penembakan belum diketahui, namun diduga kuat pelaku dalam pengaruh minuman keras. Sementara itu, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sekali di bagian apa? Sebagian. Kan pokoknya saya kan gini nih duduk di mobil tuh, dianya pakai tangan sebelah kanan, beginiin tuh. Tempelin ya? Tempelin langsung dar. Kenapa apa? Ada bisa nggak sempat cekcok gitu? Enggak. Minta apa gitu? Enggak. Tiba-tiba aja gitu? Kayak emang kelepasan beneran. Kalau si pelaku memang dalam kondisi pengaruh minum. Kasus pencurian sepeda motor tak henti-hentinya meresahkan warga Jawa Barat. Kami rangkum sejumlah peristiwa pencurian agar menjadikan kita semakin waspada.
Pencurian sepeda motor terjadi di depan sebuah rumah kontrakan di Jalan Raya Proklamasi, Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Rabu lalu. Motor yang dicuri merupakan kendaraan milik kurir paket yang saat itu tengah mengantarkan sejumlah paket. Saat ditinggal pemiliknya, kunci motor masih dalam keadaan menancap. Alhasil, motor beserta barang kirimannya raib di gondol maling. Selain kehilangan motor, korban kini harus mengganti kerugian seluruh paket milik warga yang dibawa kabur pelaku. Lagi, pencurian terjadi di sebuah kontrakan di Kampung Rawajamun, Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Selasa lalu. Motor yang tengah terparkir di depan kontrakan warga diambil seorang pria. Tak butuh waktu lama, motor korban langsung dicuri dengan cara diangkat. Padahal kondisi sepeda motor yang terparkir itu dalam kondisi dikunci stang dan dikunci gembok. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Cilengsi. Pencurian dengan kekerasan dilakukan komplotan curanmor di halaman parkir minimarket di wilayah Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Dengan mengacungkan sebilah golok panjang, pelaku menakuti korban sehingga korban terpaksa menyerahkan motornya. Kejadian itu sudah kedua kalinya dengan modus yang sama. Berbekal rekaman kamera pengawas dan penyelidikan, Polres Ciamis meringkus ketiga pelaku. Jadi ada dua peristiwa di sini, ya, dengan korban yang sama. Jadi korbannya ada beberapa orang, jadi satu kelompok mereka. Si pelaku kembali lagi ke depan Indomaret, mengambil lagi motor yang tersisa dengan ancaman sama, senjata tajam. Kok kembali lagi ke Indomaret, itu juga menggunakan sepeda motor korban? Ya, tetap dibawa. Jadi ini jagoan semuanya. Ya, jadi korban ini, si pelaku ini jagoan. Dari TKP awal sudah bawa motor korban. Ngambil lagi motor di depan Indomaret, motor korban tetap dibawa. Saat ini kami sampaikan bahwa tidak ada ruang bagi siapapun pelaku kriminal di Ciamis dan saya perintahkan tembak di tempat. Dari ketiga pelaku, satu diantaranya merupakan penjahat kambuan dengan kasus yang sama. Tim Liputan melaporkan. Waspada komplotan pencurian tabung gas. Di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, kawanan pencuri menggasak tabung gas isi berukuran 3 kg. Tak tanggung-tanggung sekitar 75 tabung gas digasak maling dengan kerugian jutaan rupiah. Komplotan pencuri berjumlah lebih 2 orang menyatroni rumah kediaman keluarga Teten, sekaligus dijadikan pangkalan tabung gas berukuran 3 kg di kawasan Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Terlihat para pelaku bergiliran menggasak tabung gas isi 3 kg. Dalam waktu kurang 1 jam, para pelaku ini menggasak sebanyak 75 buah tabung gas melon ini. Mereka membawa kabur menggunakan kendaraan minibus. Peristiwa ini terjadi pada 12 September 2024 sekitar pukul 3 dini hari. Korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah lebih, telah melaporkan pencurian ke Polsek Ranca Ekek. Keluar itu 3, di mobil 1 kayaknya supir. Terus total tabung yang dicurinya, Pak? Yang isi 59, yang kosong 16, jadi total 75. 75. Itu pelakunya masuk dari mana tuh, Pak? Dari samping itu benteng pilar pagar. Tapi sebelumnya memang katanya pernah hendak dicuri juga ya tabung gas yang di sini ya? Iya, baru mau 3 bulan ke sana lah. Mobilnya masih itu Grand Max gitu. Masih sama mobilnya? Masih sama mobilnya, cuman dulu keburu ketahuan gitu. Nah sekarang nggak ketahuan, ya sekarang terjadi. Komplotan penipuan dengan sasaran wisatawan yang tengah berlibur di Kota Bogor diringkus polisi. Modusnya para tersangka berpura-pura mengajak korban berinvestasi lalu menukarkan ATM korban dengan milik pelaku. Sindikat ini telah menggasak uang ratusan juta rupiah. Tiga tersangka penipuan ini digelandang petugas Reskrim Polresta Bogor Kota usai ditangkap di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Sebelumnya, ketiga pelaku ini telah menipu selama 3 bulan terakhir dengan menjerat 6 korban. Kerugian korban hingga lebih dari 350 juta rupiah. Sasaran para komplotan ini adalah para wisatawan yang tengah berlibur di Kota Bogor. Modus para pelaku ini adalah menawarkan investasi dengan berpura-pura sebagai turis asal Brunei Darussalam.
Usai dirasakan percaya, para pelaku lalu mengajak ke ATM dan lalu menukarkannya dengan kartu yang telah disiapkan hingga menguras isi saldo korban. Modus dari pelaku ini pertama mendatangi dari korban yang kebanyakan adalah wisatawan ataupun pihak-pihak yang melakukan meeting di Kota Bogor. Pelaku menawarkan atau memperkenalkan sebagai pengusaha dari Kalimantan. Kemudian datang juga pelaku lainnya yang mengaku berasal dari Brunei, dan pelaku ini juga menawarkan bisnis, kemudian dititipkan atau diserahkan kepada si pelaku, ditukar oleh pelaku dengan ATM serupa yang sudah disiapkan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti ratusan ATM bank dan ID card pengusaha Brunei. Sindikat ini dijerat dengan pasal 378 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Berjumlah 24. Seorang bidan mengadu ke Polres Tasikmalaya karena kekasihnya yang seorang dokter tidak mau bertanggung jawab atas anak yang telah dilahirkannya. Bidan ISH melaporkan dugaan kekerasan seksual dan penelantaran anak yang sudah dilahirkannya di luar nikah. Korban melaporkan kekasihnya yang merupakan seorang dokter asal Ciamis. Terlapor diduga ayah biologis anaknya yang kini sudah berumur 11 bulan. Ia datang didampingi kuasa hukum dan keluarganya untuk melaporkan terlapor berinisial FA. Sang kekasih diduga lari dari tanggung jawab untuk menikahinya. Sakit hatinya tak terbendung saat korban mendengar kabar kekasihnya itu malah akan menikah dengan perempuan lain. Terkait hak-hak korban, hak-hak keluarga korban, ditambah saat ini pelapor juga sudah melahirkan anak dari pelaku, namun dari pelaku sendiri tidak ada itikat baik untuk bertanggung jawab baik secara materi maupun secara moral. Oh ya, kita sedang tindak lanjutin, kemudian pendalaman, dan terus kita komunikasi terus untuk pemeriksaan tambahan dan bukti tambahan mendalami peristiwa dilaporkan. Yang hadir saat ini, hari ini yang hadir siapa? Korban dengan didampingi oleh kuasa hukumnya juga kita masih melakukan pemeriksaan tambahan. Untuk terlapor sendiri? Kita nanti agendakan lagi sama kita agendakan. Bang, soal laporannya apa bang? Dugaan apa? Dugaan ini, dugaan tindak pidana kekerasan seksual.